Selamat datang di Katolikast, tempat kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang lebih baik. Katolikast bertujuan membantu kita semua untuk semakin berakar dalam iman pada Yesus, bertumbuh dalam persaudaraan dengan semua orang, serta berbuah dalam berbagai karya kasih demi gereja, bangsa, dan sesama. Katolikast berisi cerita kesaksian dan refleksi hidup sebagai pengikut Kristus, katekese iman yang relevan dan praktis untuk hidup sehari-hari, serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Sepatu kaca, wake up princess. Halo sekawati semuanya, apa kabar duniamu, dunia kami? Baik-baik saja nggak teman-teman? Halo, Ada Anas, jumpa lagi. Ada Semuanya. Cen-Cen. Hai. Kita mau ngobrol apa ya? Abis ngomongin orgasme kemarin, kayaknya kita mau ngomongin sesuatu yang lain aja. Yang lain selain orgasme, banyak banget. Selain orgasme. Yaitu mari bicara soal hari Minggu kemarin kan kita baru lewatin ini ya, Hari Raya Pentakosta, ya kan? Betul. Ya, bisa dong semuanya? Bisa? Bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Roh Kudus telah dicurahkan sekali lagi. Sekali lagi. Kita tahu waktu kita dibaptis, kita semua, Roh Kudus telah tinggal di dalam hati kita. Tapi, nah kan ada tuh ayat ya di Galatia bab 5 ayat 22-23, katanya kan bunyinya itu buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri. Nah, pertanyaan gue ke empat termasuk gue. Si Rika lagi izin. Kira-kira gimana nih teman-teman tentang buah-buah roh kalian? Buah-buah apa yang kalian punya? Ada yang mau buah apa? Buah dada. Buah apa, Nas? Buah dada pasti. Ya, buah dada centang. Ya, udah nanyain. Jadi, buah-buah apa yang ada yang kira-kira, atau jangan-jangan pertanyaannya gue refresh gini deh. Kira-kira sebutin dua buah buah roh yang paling lo butuhkan. Apa tuh? Oke. Nggak boleh dua. Oke, kayaknya butuh semua. Gue dulu. Ya, Daripada ntar Mbak Afi sebutin semua kan. Sebenarnya gue mau nyebutin semua Mbak, secara gue nggak punya juga ya tuh semua ya. Iya nih kayaknya. Cuman kalau jujurnya sih semuanya sih gue butuh ya. Semuanya kekurangan, lacking gue. Nah, semuanya itu. Cuman kalau lihat cuman boleh kasih gue dua untuk milih. Nomor 1, kesabaran. Gitu. Gue orangnya nggak sabaran gitu. Jadi gue pengen banget punya buah kesabaran yang lebih. Yang kedua adalah damai sejahtera. Mungkin kalau di obrolan kita sebelumnya tuh terutama yang Enneagram gitu kan, secara salah satu sifat gue itu sebenarnya adalah penakut, gitu. Sehingga gue butuh banget nih rasa damai sejahtera. Karena gue merasa kalau gue punya damai sejahtera ini, gue bisa melalui banyak hal dengan lebih tenang, lebih percaya sama Tuhan, lebih damai aja gitu. Baik itu kesusahan, baik itu kesenangan, baik itu sesuatu yang bisa gue lihat, baik itu sesuatu yang nggak bisa gue lihat di depan, gue punya damai sejahtera itu gitu. Jadi gue berasa lebih, berasa lebih secure kalau gue berasa damai gitu. Jadi kalau ditanya dari semua buah roh yang gue butuhkan itu, saat ini ya gue nggak tahu kalau nantinya misalnya
di saat gue mengalami suatu kejatuhan misalnya. Sebenarnya salah satu sifat gue juga yang nggak bagus itu adalah nggak setia sih sebenarnya. Nah itu yang gue terus minta sama Tuhan, kesetiaan. Cuman saat ini kalau ditanya dua itu sih. Kayak kalau suatu hari nanti gue misalnya jatuh ke dalam suatu pencobaan atau dosa di mana gue menjadi tidak setia, ya gue pasti membutuhkan karunia kesetiaan itu jauh lebih banyak gitu dibanding buah roh yang lain. Tapi kalau saat ini sih dua hal ini deh, gua rasa ya yang saat ini gua butuhkan sabar gitu ya. Yang satu lagi damai sejahtera. Emang hidup lu Itu banyak sih. yang buat lu gak sabar ya? Hah? Hidup lu banyak yang membuat lu gak sabar ya? Gue sendiri mungkin yang bikin gue nggak sabar, bukan orang lain. Gue terpancing sama orang lain sehingga gue nggak sabar. Mungkin orang itu biasa-biasa aja, atau mungkin situasi biasa-biasa aja. Guenya aja yang kurang sabar. Terus gue sekarang sedikit mungkin menyalahkan hormon gue. Jadi ya Salahkan mau belajar, hormon. mau mendapatkan dua hal itulah. Kalau gue mau minta dulu saat ini, please give me patience and give me peace. Dua hal itu. Peace, Gitu peace. sih. Sabar. Gue- Gue baca di blogspot nih ya. Pengertian sabar tuh ya, dapat Gimana Nas? dapat menahan diri dari amarah, perasaan dendam, fitnah dan sebagainya. Tekun dalam menanggung kesesakan, tekanan dan penderitaan. Nah, Berat kan? Kayaknya gue mesti nyediain oksigen di rumah. gue banget tuh like-nya, maksudnya bukannya gue penuh kesabaran ya. Kayak kebutuhan gue juga. Kayaknya tuh semua disebutkan itu sama Anas tadi tuh yang ya benar sih, itu buah dari kesabaran gitu. Jadi kalau tadi contoh yang pertama kesabaran, kemudian damai sejahtera. Kalau gue yang pertama mungkin kelembutan ya. Kelembutan tuh lemah lembut gitu ya. Gue merasa Kayak gue molto, kurang Mbak. lemah lembut. Hah? Pakai molto. Itu kalau itu pelembut. Salah, kelembutan. Jadi Lemah lembut tuh bukan artinya lu itu loh Mbak, lembut gitu ngomongnya. Padahal kayaknya di antara Lalu? kita berempat yang kebayang paling bisa lemah lembut lu Mbak. Apalagi kalau Iya. pakai gaya gitu kan. oh gitu ya. Gue merasa Lemah lembut tuh pengertiannya beda tuh, bukannya yang klemer-klemer, pengertiannya apa? bukan klemer-klemer gitu. Iya, gue Bukan juga. orang yang klemer-klemer, tapi tuh yang tunduk kepada Tuhan, mau dibentuk dan diajar, tuh lemah lembut. Tuh Mbak. Terus mau mempertimbangkan dan menghargai pendapat orang lain, tuh contoh yang intunya lah ya. Cuma maksudnya sebenarnya kelemah lembutan itu tuh mau diajar, mau dibentuk dan diajar, tunduk sama Tuhan, itu kelemah lembutan. Berarti mau vulnerable gitu kan maksudnya? Ya, berarti bukan berarti orang yang punya buah-buah roh lemah lembut tuh yang ngomongnya halus, enggak. Kalau jadi nggak ngomongnya halus, termasuk- hatinya keras, bukan lemah lembut, say. Ci. Nah itu berarti hati keras cie. kan? Hati keras, maksudnya gue tuh kadang-kadang suka keras hati gitu loh. Mbak, ya Keras kalau kepala tuh hatinya keras, ya di presto Mbak, hatinya Mbak. fatty liver ya. Iya. Cirrhosis. Iya, di tempatnya sirosis, pengerasan hati. Jangan sampai dong. Amit-amit. Iya. Ya, tapi yang kedua gue gue nggak tahu sih tadi pengertian yang pertama mungkin gue salah, tapi gue merasa gue merasa gini loh, kalau lemah lembut itu tuh contohnya tuh kayak Bunda Maria gitu, diapain aja diem, disuruh apa nurut gitu. Nah gue tuh bukan orang yang penurut, bukan yang begitu gitu modelnya. Gue menangkap gue, Percaya gue. ya kan, nah itu bagian dari lemah lembut loh, bagian dari kelembutan. Itu gue lemah lembut ke lu Mbak, karena gue percaya apa yang lu omongin gitu kan. Oh iya, berarti lu yang lemah lembut. Lu doang. Nah ini yang kesabaran ini tuh tadi seperti yang diuraikan Anas, kesabaran itu kenapa gue membutuhkan kesabaran gitu, karena biasanya gue tuh sangat tidak sabaran. Nah kalau gue lagi nggak sabar, gue penguasaan diri agak goyang gitu, jadi kalau nggak sabar gue jadi nggak bisa menguasai diri, lalu nanti jadi marah ya kan, tadi buahnya tidak sabar itu loh, itu muncul semua. Jadi gue pikir ya gue kayaknya sih membutuhkan itu sih. Itu sebenarnya di doa gue setiap hari gue minta kesabaran sih, tapi ya begitu ya kan, katanya suka hati-hati kalau berdoa ya. Kalau dikasih kesabaran kan bukannya kita dikasih kesabaran, tapi kita dikasih ujian. Ya nggak sih? Lu sabar. Ya kan, supaya gue sabar. Nah itu ujiannya Dikasih lumayan. kesempatan untuk bersabar Mbak. Ya. Nah itu tuh dikasih kesempatan buat bersabar. Nah itu mungkin gue mau ganti doa aja.
Tapi Ganti buah roh. kesabaran nih kayaknya. Mungkin berarti gini, lu mesti berdoanya adalah kasih gue orang yang nyebelin supaya Waduh, nanti yang Mbak, gue bisa bikin list ya. Lu mau? mana-mana. Gue juga gue nitip deh sekalian. Iya. OMG. lu mesti balik doa lu, Mbak. Lu minta kesabaran yang datang orang-orang yang nyebelin. Lu minta orang-orang yang nyebelin yang datang kesabaran. Kasih kesabaran. Bener juga ya lo. Rumusnya bener loh. Sama Coba aja. gue praktekin ya. Kata Tuhan, akhirnya lu minta juga orang yang nyebelin. Kasih. Terus dikasih. Dikasih orang yang nyebelin. Tapi kalau gue akhirnya dikasih kesabaran, boleh juga ya. Ya ampun. Ya gitu sih kalau gue. Itu gue. Ya ampun, sabar-sabar ya yang denger podcast ini. Salah. Ternyata emosi yang denger juga. Berarti Kalau gue ya pikir ya, kesabaran juga. gini, kan setahu gue gini, teorinya nih ya, kan kita tuh kapan sih kita punya Roh Kudus gitu ya? Gue sejak dibaptis, berarti sejak bayi harusnya gue berbuah buah roh ini, karena gue sejak bayi sudah dibaptis, Roh Kudus sudah ada pada gue gitu kan. Terus gitu, Amin. gue juga ikut lah ya persekutuan doa, apa gitu kan. Gue ikut. Lu dulu pernah ikut gak namanya SHBDR, Seminar Hidup Baru Dalam Roh gitu kan. Nah, Gue berkali-kali loh ikut 2 kali, 3 kali. Gue banyak banget berkali-kali karena kan gue panitia, gue kan pengurus PNT. Iya. Sibuk Malu mau gue berarti. bilang. Berkali-kali iya. Nah pertanyaan gue setelah gue baca-baca dan gue renungkan, kemana itu buah-buah roh di gue? Iya. Kok belum berbuah ya? Kenapa buahnya nggak ada gitu? Gue ngerasa kok. Itu tuh kayak pohon kali. Jadi kalau misalnya lu nanam pohon, jadi nggak cukup lu tanam doang, lu mesti siram, lu mesti pupuk, kayak gitu biar berbuah kali ya. Dari kecil, lu bayangin ya, kalau lu dari kecil misalnya nih udah dibaptis bayi gitu kan, anggapnya masih kecil gitu. Itu kayak lu nanam pohon dari biji tuh. Kalau lu beli lavender, lu beli biji lavendernya. Nah, abis itu kan mesti disiramin, lu mesti pupukin, lu kasih matahari gitu kan. Terus lu ngomong dengan lemah lembut, tumbuh ya sayang, tumbuh ya gitu kan. Harus ya, siramin ya. Setia siramin. Iya betul. Iya betul. Murah hati kasih pupuk gitu ya. Betul, abis itu dia berbunga lebat kan gitu. Nah mungkin, ya nggak tahu ya gue, mungkin kita kurang nyirem kali ya, kita kurang mau pukin gitu. Bisa jadi sih ya. Tapi atau kalau gue sih, iya kalau gue sih berasa gitu, misalnya ya dengan doa yang pasti gitu kan, dengan doa, dengan ya yang kayak komitmen yang kita lakukan selama ini lah. Dengan misa, dengan doa, dengan pengakuan dosa, dengan mau menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, ya kayak gitu kali. Ya, terus seperti yang itu kalau ngomongin pohon tadi yang gue bilang ada hama, bukannya ini malah dipelihara tuh hama. Kayak hama tuh kan kayak dosa. Lu udah tahu lu berbuat dosa gitu, bukan cepet cari obat gitu, cari tapi dipelihara gitu ya, diterusin. Apa ya? Anti hama. Gue lagi mikir apa ya? Ngomong antiseptik. Iya. Tapi dia mau ngomong antigen. Antigen. Aduh, gue udah tahu salah tapi hilang kata-katanya apa. Lia mau ngomong anti klimaks karena masih ingat podcast sebelumnya. Lu nggak kasih anti hama, iya dia bertumbuh lebat justru di situ, malah menggerogoti semuanya. Itu nah, sih ya betul. Berarti kalau misalnya tadi ngomongin yang kayak cen-cen gitu ya, maksudnya mesti kita nurture ya, maksudnya kita pelihara itu supaya berbuat terus dan semakin lebat gitu buahnya. Berarti gue paling pengen minta itu buah-buah roh yang kesetiaan. Soalnya gue mut-mutan. Kadang gue berdoa. Lu ngemut apa Mas? Iya, hah? Lu ngemut apa? Mut-mutan. Pantesan lu monyong. Kenceng banget. Ngemut mulu sih. Gue mut-mutan, bener. Soalnya kalau misalnya berdoa gitu ya, kalau misalnya berdoa tuh kalau lagi pengen aja atau apa gitu, wah gue bisa berdoanya full gitu, berdoanya tuh kenceng gitu kan. Terus baca kitab suci juga kalau misalnya lagi ada apa segala macam gitu, wah gue baca kitab sucinya kenceng gitu kan. Tapi ntar once lagi nggak kepengen, nah itu kan berarti gue butuh kesetiaan ya buat melaksanakan itu, buat merawat pohon gue supaya berbuah.
Dua Satu ya? lagi apa Nus? Mesti dua ya? Lu cuman butuh kesetiaan. Dua dong. Nah, gue mau butuh lagi satu lagi yang paling susah menurut gue adalah penguasaan diri. Penguasaan diri itu, Dari online shopping gue tahu. Nah. penguasaan diri itu dari keinginan duniawi ya. Katanya sih keinginan mata nih, keserakahan gitu kan. Terus keangkuhan hidup juga loh. Maunya iya. pamer mulu gitu kan. Gue Betul. udah gak pamer kan gue di Instagram. Nggak ada yang lu pamerin sekarang. Iya bener juga. Jadi sebelum pamer itu mesti belanja dulu. Nas, Ah. kan lu mau mengurangi online shopping, which is itu bagus banget. Tapi kalau lu nggak tahan, lu WA gua aja apa yang mau dibeli, gue Nitip baca sama lu. itu bukan lu. Sama juga bohong. Itu mah. Tapi maksud gue itu menurut gue paling susah loh. Kayaknya kalau misalnya gue bisa, kalau menurut gue nih ya, kalau gue bisa menguasai diri, berarti gue bisa lemah lembut. Bener gak? Kalau gue bisa menguasai diri, gue bisa setia tuh. Ya kan? Misalnya contoh simpel. Kalau misalnya gue nggak bisa menguasai diri nih ya. Jadi malam-malam mau tidur gue nonton aja drakor misalnya gitu kan. Jadi harusnya jam itu gue berdoa, gue tidak berdoa tapi gue nonton drakor ya kan. Jadi gue pikir kalau misalnya gue mengambil gue punya penguasaan diri itu kayaknya buah-buah roh yang lain tuh bisa tumbuh gitu. Kalau gue penguasaan diri gue nggak gampang marah-marah ya kan. Gitu. Iya benar. Kalau gue pikir-pikir ya, semua buah roh itu kayak interconnecting ya, satu sama yang lain ya. Iya. Betul. Iya, betul. Jadi kalau lu menguasai sebenarnya satu atau dua aja, dan itu akan biasanya yang lain akan lebih mengikuti. Berbuah. Bukan mengikuti sih, maksudnya ada hubungannya gitu. Akan berbuah juga gitu ya. Betul. Iya, iya. Iya benar. Ya, soalnya kan kalau lu bisa menguasai diri, lu pasti akan damai sejahtera, lu akan sukacita, kan gitu kan? Iya. Adanya kan Betul. gitu. Lu bisa menguasai diri nggak belanja, lu nggak pusing nanti tagihan. Jadi kan lu damai sejahtera akhir bulan. Iya. Tapi lu pusing nggak bisa pamer. Oh iya bener. Salah ya. Pamer juga nggak boleh. Oh, lu nggak bisa suka Nggak boleh. cita, Jen, lu nggak bisa suka cita. Kalau pamer kan biasanya suka cita. Sukacita false negatif gitu. Palsu ya suka Nggak cita. bener. Iya. Pas positif dong itu. Iya. Sukacita tapi bohong. Iya. Wake up princess. Belum Belum, Jan. ngomong. Belum ya. ngomong. Udah pengen gue kelarin aja. Tuh, penguasaan diri. Kenapa Sebenarnya takut kalau terkorek lagi ya? sebenarnya kalau gue sih kayaknya mungkin yang lihat instastory gue tahu lah kira-kira apa yang paling gue butuhkan. Makanan, minuman GR keras. banget. Enggak, GR banget sih dia. Kesannya. Dia. Gue kan kenal dia banget. Gue kan jiwa selebriti tapi nggak ada yang follow gue juga sih sebenarnya. Lu memerlukan kesabaran supaya follower lu naik. Gue memerlukan kerendahan hati, tahu nggak ada tapi bawa roh kerendahan hati di sini ya. Dan hati itu mungkin kelembutan ya jadinya, bukan ya? Jadi karena nggak ada nggak perlu ya maksudnya. Gila lu nggak perlu. Santa siapa gue? Gue sih satu yang paling gue butuhin mungkin pengendalian diri sih. Pengendalian diri misalnya jam 11:30 malam gue lapar, jadi gue nggak bikin Indomie. Indomie. Terus udah gitu kalau gue lagi komplain soal kepanasan, gue nggak buru-buru nyalain AC, bisa belajar menderita dan menjadikan sebagai silih gitu. Aduh gila, keren banget. Susah itu. Berhasil nih kayaknya bulan puasanya kemarin. Terus Gue mau misa seminggu sekali aja jebol nggak jadi maksudnya. Terus apalagi ya, pengendalian diri sih, karena gue nggak tahu kayaknya gue itu comfort level gue itu rendah banget apa tinggi banget ya? Tinggi banget apa rendah banget? Thresholdnya rendah. Ya, thresholdnya rendah gitu. Jadi gue kalau udah nggak comfort sedikit itu pasti uring-uringan. Jadi langsung nggak damai sejahtera loh kan? Enggak, gue damai-damai aja selama gue bisa marah. Iya. Berarti Lia itu butuh dua. Apa? Satu, pengendalian diri. Yang kedua,
pengendalian diri, Mbak. Betul juga. Pengendalian diri supaya gue nggak bete, supaya gue nggak marah, kan kesabaran kan supaya. Jadi semuanya itu harus dikendalikan supaya gue bisa menjawab. Jadi mungkin cuma satu, gue pengendalian diri yang menjadi akar dari segalanya. Nah, sebenarnya intinya dia controller. Iya benar-benar. Kontrol. Dominan. Semuanya harus sesuai dengan apa yang gue mau. Kalau enggak itu merusak Dia mood gue. butuh pengendalian diri itu bukan buat apa-apa, supaya Betul. membuat dirinya controller. Betul. Ternyata ke situ arahnya. Ternyata begitu. Jadi semuanya Nggak bisa. bener. Damai sejahtera bisa hadir, joy bisa hadir, peace kalau semuanya sesuai dengan kemauan gue. Semua under your control ya. Aduh, salah bener gue ini. Aduh, sesat. Tapi ya saya rasa ya. Gue rasa ini menjadi satu refleksi yang mesti kita kita refleksikan bersama lah maksudnya. Terutama setelah Pentakosta kemarin, ya, gimana Tuhan sudah begitu bermurah hati, Tuhan Yesus naik ke surga dan dia berkali-kali ngomong bahwa dia tidak akan meninggalkan kita sendirian di dunia ini, tapi dia akan meninggalkan seorang sosok yang akan menjadi penolong, menjadi sahabat kita selama peziarahan kita di dunia ini, yaitu sosok Roh Kudus. Jadi ya, ada lagi yang mau diceritakan soal Roh Kudus dari teman-teman? Jadi dengan itu gue rasa mari bersama, terutama buat teman-teman sekawan sekawati yang sudah dibaptis, di mana Roh Kudus itu berdiam, bertinggal di dalam dalam hati kita. Yuk mari, tadi seperti analogi yang tadi kita ngomong soal pohon ya, yang dimana itu sebuah biji ya, yang kemudian dipelihara, diberi pupuk, kemudian dijaga, dan kemudian ada capek ngejaga itu, ada effort yang mesti kita mati raga untuk melakukan itu, tapi kita akan melihat bahwa kalau kita melakukannya dengan setia, itu akan pasti berbuah limpah, terutama buah-buah roh yang akan berdampak dalam kehidupan kita. Terus ini kan bulan Maria ya, bulan Maria rasanya salah satu cara untuk membuat itu, memberi pupuk yang luar biasa kepada benih Roh Kudus itu yang ada dalam hati kita adalah meminta Bunda Maria yang adalah mempelai Roh Kudus ya, yang apa Mbak Afi tadi sampai gue yang jelasin terus ngaco. Bunda Maria itu kan dia kepenuhan Roh Kudus dari awal, dia udah kepenuhan Roh Kudus, terus dia juga menerima menerima penugasan gitu. Ya, mari kita memohon kepada Bunda Maria untuk mendoakan kita, berjalan bersama dengan kita, terutama dalam seluruh hidup kita lah, untuk makin hari juga makin bisa berbuah limpah untuk buat kemuliaan Tuhan gitu. Dan ini sebuah proses ya, proses ya. Maksudnya kita nggak bisa juga ya sekarang minta langsung dikasih, tapi ya kita perlu exercise tadi ya, perlu juga pengalaman di kayak tadi lah, kayak gue ada ujiannya gitu, gue minta kesabaran dan dikasih orang yang gitu kan. Tapi Mbak, yes. Kalau mau yang langsung dikasih, list orang-orang yang menyebalkan tadi. Habis itu gue kasih Mbak. Percaya deh. Gitu ya. Langsung. Gue coba ya seminggu ke depan ya. Seminggu ke depan gue coba ya. Bagi listnya. Lu murah hati banget, Chan. Yoi. Udah dapat roh itunya. Buah-buah roh tuh, roh murah hati. Murah hati lu. Murah hati. Makasih, Nas. Gitu. Jadi ya oleh sebab itu saya mau ngajak deh buat semua sekawan sekawati yang saat ini berasa kok saya begini kayaknya. Tadi yang pertanyaan Anas itu
kok gue kayak nggak berasa, nggak ini apa-apa gitu loh maksudnya. Yang mungkin saat ini ada yang merasa begitu. Yuk mari kita berdoa, kita terus berharap dan kita meminta Roh Kudus itu terus dan terus berkarya dalam diri kita dan percaya bahwa Roh Kudus telah tinggal dan Dia akan selalu menjadi sahabat dan penolong kita. So mari sama-sama kita mau katakan sama-sama. Wake up, Kristen. Percaya bahwa Roh Kudus selalu beserta denganmu dan menjadikanmu perempuan-perempuan dan sekawan laki-laki yang makin hari juga makin baik lagi di dalam Tuhan. Oke? Amin. See you next time. See you. Stay safe semuanya. Jangan lupa mampir-mampir ke IG kita ya. Yes, jangan lupa kepoin IG. sepatukaca.talk. Talk. IG Talk. Ya, oke, sip. Bye-bye semuanya. Thank you so much. Stay God safe ya. bless. See you. Stay safe. Bye. See you. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolikes kepada para sahabat dan kenalan kita, supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasih-Nya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikes yang lain.